Cara kerja uang yang bikin orang kaya makin kaya. Pernah nggak sih kalian mikir kayak gini? Kenapa ya? Tiap bulan saya udah kerja keras, udah ngasih waktu berjam-jam, tapi tetap aja rasanya uang itu nggak pernah cukup. Lucunya, ini bukan cuma dialami orang dengan gaji pas-pasan. Bahkan orang dengan gaji besar pun sering ngerasa hal yang sama. Seakan-akan, semakin gede uang yang masuk, semakin besar juga lubang pengeluarannya. Hingga muncullah pertanyaan yang lebih dalam. Sebenarnya, selama ini siapa yang kerja buat siapa? Apakah kita yang kerja untuk uang? Atau justru uang yang bisa kerja untuk kita? Pertanyaan ini penting banget, karena cara kita menjawabnya akan menentukan arah hidup kita. Kalau kita percaya bahwa uang hanyalah hasil dari kerja keras semata, maka selamanya kita akan terus menukar waktu dengan uang. Tapi kalau kita ngerti gimana cara uang itu bekerja, kita bisa bikin sistem yang bikin uang tetap mengalir, bahkan saat kita lagi tidur, liburan, atau sekadar rebahan di kamar. Dan inilah rahasia besar yang jarang diajarkan di sekolah, jarang dibahas di rumah, bahkan sering banget disalahpahami banyak orang. Padahal, memahami cara kerja uang adalah pondasi utama untuk mencapai kebebasan finansial. So, kali ini kita bakal bedah tuntas, mulai dari bagaimana sebenarnya uang itu bekerja, kenapa banyak orang salah paham soal uang, dan gimana kita sebagai Gen Z bisa mulai ngubah cara pandang biar uang nggak cuma jadi alat buat bertahan hidup, tapi jadi mesin yang bantu kita mencapai kebebasan. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan sederhana, kalau mau kaya, ya gajinya harus besar. Kalau mau hidup enak, ya penghasilannya harus tinggi. Dan mindset ini yang bikin banyak orang ngejar gaji tinggi mati-matian, atau berlomba-lomba kelihatan sukses di luar. Tapi ada satu ilusi besar di sini, uang itu bukan cuma soal nominal yang kalian terima tiap bulan. Coba bayangin dua orang ini. Orang pertama punya gaji 20 juta per bulan, tapi hampir semuanya ludes buat cicilan rumah mewah, kredit mobil, gaya hidup nongkrong di kafe fancy, sampai belanja barang branded biar kelihatan sukses. Akhir bulan, saldo rekeningnya tipis banget, bahkan kadang minus karena gesek kartu kredit. Sedangkan orang kedua gajinya cuma 5 juta per bulan, tapi dia pinter ngatur. Dia tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Dia masih bisa nabung, nyisihin sedikit buat investasi, dan punya dana darurat. Hidupnya mungkin nggak semewah orang pertama, tapi kalau ada kondisi darurat, dia nggak panik. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Kalau pakai ukuran gaji, jelas orang pertama lebih tinggi. Tapi kalau pakai ukuran stabilitas dan kemampuan ngatur uang, orang kedua jauh lebih aman. Dan disinilah kita sering ketipu. Kita lihat orang dengan gaji besar, bawa mobil keren, pakai barang branded, terus kita mikir, wah, enak banget hidupnya. Padahal, kita nggak pernah tahu isi rekening mereka, atau beban cicilan yang mereka tanggung tiap bulan. Inilah ilusi uang yang paling sering bikin orang salah jalan. Mereka sibuk ngejar angka besar, tapi lupa sama yang lebih penting, yaitu gimana cara uang itu bekerja. Kenyataannya sederhana, bukan seberapa besar uang yang kalian hasilkan, tapi bagaimana uang itu bekerja untuk kalian. Kalau uang kalian masuk besar, tapi keluar juga besar, bahkan lebih besar, kalian sama aja kayak orang yang isi air ke ember bocor. Nggak peduli seberapa sering kalian tuang air, tetap aja air akan habis karena lubangnya nggak ditutup. Tapi kalau kalian bisa bikin sistem, di mana sebagian uang itu dialirin ke hal yang produktif, ditabung, atau diinvestasikan, barulah uang itu mulai punya mesin buat bekerja. Itulah perbedaan mendasar antara sekadar punya uang dan benar-benar ngerti cara kerja uang. Sekarang mari kita bedah lebih dalam tentang konsep yang jadi pondasi utama dalam keuangan, yaitu cash flow. Sederhananya, cash flow itu arus uang. Gimana uang masuk ke kantong kalian dan gimana uang itu keluar lagi. Dua hal ini kelihatan simpel, tapi efeknya luar biasa besar dalam menentukan seberapa sehat kondisi keuangan kalian. Ada orang yang punya income tinggi, tapi karena pengeluarannya juga tinggi, hasil akhirnya nol. Ada juga orang yang income-nya lebih kecil, tapi karena bisa ngatur pengeluaran dengan cerdas, dia punya sisa uang yang bisa diputar lagi jadi investasi atau peluang baru. Nah, inilah yang membedakan antara sekadar punya gaji besar dengan benar-benar punya cash flow positif. Bayangkan, seseorang punya gaji 10 juta per bulan. Terdengar keren kan? Tapi tiap bulan, dia keluarin 3 juta buat cicilan motor,
4 juta buat nongkrong, jalan-jalan, dan belanja barang biar kelihatan keren, lalu 2 juta lagi buat sewa kos mewah, dan sisanya entah kemana. Pas akhir bulan sama dengan nol, bahkan kadang minus. Lalu ada orang lain dengan gaji 5 juta per bulan. Terdengar kecil, tapi dia atur dengan disiplin. Misalnya 2 juta buat kebutuhan hidup, 1 juta buat tabungan dan dana darurat, 1 juta lagi dialihin ke investasi sederhana, dan barulah 1 juta sisanya buat pegangan cash yang masih bisa ia gunakan untuk hal produktif lainnya. Seperti beli buku, ikut kelas online, atau bahkan sekadar buat self-reward-nya. Akhir bulan, dia tetap punya sisa yang bisa berkembang pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih aman masa depannya? Di atas kertas, yang bergaji 10 juta memang kelihatan lebih makmur. Tapi kenyataannya, orang gaji 5 juta tersebut jauh lebih sehat secara finansial. Kenapa? Karena dia punya cash flow positif. Ada uang yang tersisa, ada ruang untuk berkembang, ada sistem yang bikin uangnya nggak cuman keluar begitu aja. Dan inilah mindset yang dimiliki orang-orang kaya. Mereka nggak cuma mikirin seberapa besar income yang masuk, tapi juga mikirin gimana caranya memastikan selalu ada sisa yang bisa diputar jadi sesuatu yang produktif. Karena kalau cash flow kalian selalu negatif, artinya kalian hidup di atas kapasitas, dan itu bikin kalian rentan banget. Bahkan orang dengan gaji 100 juta sekalipun bisa jatuh miskin kalau cash flow-nya minus. Sebaliknya, orang dengan gaji pas-pasan bisa pelan-pelan membangun kekayaan kalau cash flow-nya positif. Kuncinya sederhana. Uang itu bukan tentang seberapa besar yang masuk, tapi seberapa bijak kalian mengatur yang keluar. Nah, setelah kita bahas tentang cash flow, sekarang mari kita masuk ke salah satu konsep paling fundamental dalam dunia keuangan, yaitu aset dan liabilitas. Banyak orang gagal membedakan dua hal ini. Bahkan, nggak sedikit yang merasa dirinya udah punya banyak aset, padahal yang mereka punya sebenarnya adalah liabilitas. Dan inilah salah satu jebakan terbesar dalam perjalanan finansial. Jadi, apa itu aset? Sederhananya, aset adalah sesuatu yang masukin uang ke kantong kalian. Aset itu bisa berupa investasi yang menghasilkan dividen, saham yang memberi return, properti yang bisa disewakan, bisnis kecil yang tiap bulan ngasih laba, atau bahkan skill yang bisa dipakai untuk menghasilkan income tambahan. Aset bekerja untuk kalian, bahkan ketika kalian lagi tidur. Sebaliknya, liabilitas adalah sesuatu yang justru ngeluarin uang dari kantong kalian. Cicilan motor mewah, kredit HP terbaru, gaya hidup nongkrong tiap hari di kafe mahal, semua itu termasuk liabilitas. Karena setiap bulan, benda atau gaya hidup itu bikin uang kalian mengalir keluar tanpa menghasilkan pemasukan kembali. Masalahnya, banyak orang keliru dalam menilai ini. Mereka beli rumah besar pakai KPR, lalu bilang, ini aset saya. Padahal, kalau rumah itu hanya dipakai buat ditinggali dan bukan menghasilkan pemasukan, maka secara definisi finansial, rumah itu adalah liabilitas. Karena tiap bulan, kalian harus bayar cicilan, bayar listrik, bayar pajak, hingga bayar perawatan. Kita kasih satu analogi yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian pengen banget punya iPhone terbaru. Harganya 20 juta dan kalian memutuskan buat beli lewat kredit. Setiap bulan, kalian harus bayar cicilan sekian juta rupiah. Tapi, apakah iPhone ini bikin kalian dapat pemasukan baru? Kalau hanya dipakai buat gaya hidup, maka jawabannya enggak. Malah sebaliknya, tiap bulan justru bikin cash flow kalian berkurang. Itu artinya iPhone tadi adalah liabilitas. Sekarang bandingin dengan hal lain. Katakan kalian nggak beli iPhone itu, tapi pakai 20 juta buat beli saham Apple. Bedanya apa? Dengan beli saham, kalian punya potensi dapat dividen tiap tahun, dan harga sahamnya bisa naik di masa depan. Artinya, uang itu nggak keluar begitu aja, tapi bekerja dan bisa balik lagi ke kalian dalam jumlah yang lebih besar. Nah, itulah yang disebut aset. Konsep ini sederhana, tapi kalau kalian benar-benar pahami, hidup kalian bisa berubah total. Karena mulai dari sini, kalian akan mikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Kalian akan bertanya, benda ini bakal jadi aset yang masukin uang ke kantong saya, atau justru liabilitas yang bikin kantong saya bolong. Dan inilah bedanya pola pikir orang kaya dengan orang kebanyakan. Orang kaya fokus menambah aset, sementara orang kebanyakan sibuk menumpuk liabilitas yang terlihat keren, tapi diam-diam menggerogoti keuangan mereka. Bayangin gini, kalian bangun pagi, siap-siap kerja, berangkat, lalu menghabiskan 8 sampai 10 jam sehari untuk cari uang.
Itu pola yang hampir semua orang jalani. Kalian kerja untuk uang. Konsep ini disebut trading time for money. Selama kalian masih harus menukar jam hidup dengan gaji, berarti penghasilan kalian terbatas oleh waktu. Kalau sakit, libur, atau di PHK, otomatis arus uang juga berhenti. Nah, disinilah bedanya cara pandang orang kaya. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas, tapi uang bisa bekerja tanpa batas. Jadi mereka bikin sistem, supaya bukan cuma mereka yang kerja untuk uang, tapi uang juga kerja untuk mereka. Inilah yang disebut leverage. Misalnya, kalian punya bisnis yang bisa jalan tanpa kalian harus selalu stay ada di sana. Atau kalian taruh uang di instrumen investasi yang terus berkembang, bahkan saat kalian tidur. Coba pikirkan begini, kalian punya dua pilihan hidup. Pertama, selamanya mengandalkan tenaga dan waktu kalian sendiri. Kedua, bangun sistem yang bikin uang kalian berkembang sendiri. Nah, di sini orang kaya pasti selalu pilih opsi kedua, karena mereka paham waktu adalah aset paling berharga. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang terbuang nggak bisa kembali. Analoginya, kayak nanam pohon. Kalau kalian terus-menerus kerja tanpa membangun sistem, itu sama seperti kalian setiap hari keliling hutan cari kayu buat dapetin api. Capek, terbatas, dan nggak sustainable. Tapi kalau kalian sabar nanam pohon, rawat, lalu pohon itu tumbuh dan berbuah, suatu saat kalian bisa panen tanpa harus kerja keras setiap hari. Nah, itulah ilustrasi uang yang bekerja untuk kalian. Kenapa sih penting banget punya sistem ini? Karena hidup penuh ketidakpastian. Akan ada masa ketika tenaga kalian nggak sekuat sekarang. Akan ada fase ketika kalian butuh waktu lebih banyak buat keluarga, kesehatan, atau hal lainnya. Bahkan investor legendaris Warren Buffett pun pernah bilang, kalau seseorang tidak menemukan cara untuk menciptakan passive income atau pendapatan yang tetap masuk meskipun kita tidak aktif bekerja, maka selamanya ia hanya bergantung pada active income alias gaji atau upah dari kerja langsung. Jadi, kalau kalian cuma mengandalkan kerja aktif, kalian akan terus terjebak dalam lingkaran lelah. Tapi kalau kalian punya sistem finansial, hidup jadi lebih ringan karena ada penghasilan yang terus mengalir walaupun kalian lagi nggak bekerja. Dan disinilah prinsip besar muncul, yaitu sistem lebih penting daripada sekadar penghasilan besar. Tanpa sistem, uang besar sekalipun bisa hilang dalam sekejap. Dengan sistem, uang kecil bisa tumbuh jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau ada satu hukum keuangan yang bisa disebut sebagai keajaiban dunia ke-8, banyak orang sepakat itu adalah compound effect. Beberapa tokoh besar keuangan, investor, hingga ilmuwan pun menekankan bahwa bunga berbunga adalah kekuatan paling dahsyat di dunia finansial. Dan menariknya, hukum ini bekerja untuk semua orang, asal kalian sabar dan konsisten. Bayangin kalian nanam sebuah pohon yang awalnya kecil banget, bahkan mungkin cuma tunas yang nggak kelihatan manfaatnya. Kalian rawat, kalian siram, kalian kasih pupuk. Tahun pertama mungkin hasilnya biasa aja, nggak ada buah, batangnya pun masih tipis. Tapi terus kalian rawat dengan sabar. Di tahun-tahun berikutnya, pohon itu mulai tumbuh lebih besar, batangnya makin kokoh, daunnya makin lebat. Sampai suatu saat, pohon itu berbuah. Dan bukan cuma sekali, tapi berulang kali. Nah, inilah analogi sederhana compound effect. Sesuatu yang kecil dan konsisten, lama-lama bisa berkembang jadi sesuatu yang besar dan berlipat ganda. Di dunia keuangan, compound effect bekerja melalui bunga berbunga. Misalnya gini, kalian nabung 1 juta per bulan. Kalau cuma ditaruh di tabungan biasa dengan bunga nyaris nol, uang itu hanya akan bertambah linear. Artinya, 10 tahun kemudian, kalian cuma punya sekitar 120 juta ditambah sedikit bunga. Tapi, kalau uang yang sama kalian taruh di instrumen investasi dengan return rata-rata 10% per tahun, hasilnya berbeda jauh. Bukan cuma 120 juta, tapi bisa berkembang 2-3 kali lipat lebih besar, tergantung konsistensi dan disiplin kalian. Kenapa bisa begitu? Karena bukan cuma modal awal yang berbunga, tapi bunga yang kalian dapat juga ikut berbunga. Jadi, uang yang awalnya kecil akan tumbuh eksponensial. Kalau linear itu naiknya lurus, eksponensial itu awalnya lambat, tapi lama-lama melejit seperti roket. Analoginya kayak bola salju. Kalian gulirkan bola kecil di atas bukit, awalnya nggak kelihatan besar. Tapi makin lama digulirkan, bola itu makin besar, makin cepat, dan makin susah dihentikan. Nah,
Itulah yang terjadi dengan uang kalian kalau memanfaatkan compound effect. Namun masalahnya, banyak orang gagal memanfaatkan kekuatan ini karena dua hal, yaitu karena nggak sabar dan nggak konsisten. Mereka pengin hasil instan, jadi gampang tergoda sama investasi bodong yang janjiin cuan cepat. Padahal compound effect butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Orang kaya ngerti hukum ini, makanya mereka mulai lebih dulu. Bahkan kalau modal awal kecil, selama konsisten, hasilnya bisa jauh lebih besar dibanding orang yang baru mulai ketika sudah telat. Intinya begini, waktu adalah teman terbaik bagi compound effect. Makin cepat kalian mulai, makin besar hasilnya. Jadi, jangan tunggu kaya dulu untuk investasi. Justru investasilah yang bikin kalian bisa kaya. Dengan catatan, kalian paham dengan langkah yang kalian ambil dan tahu risikonya. Ada satu hal yang sering banget diremehin orang, padahal dampaknya luar biasa, yaitu inflasi. Kalau compound effect itu bisa dibilang sahabat kalian dalam membangun kekayaan, maka inflasi adalah musuh dalam diam yang pelan-pelan menggerogoti nilai uang kalian. Bayangin kalian balik ke masa lalu, mungkin 10 atau 15 tahun lalu. Uang jajan 10.000 udah bisa dapat banyak. Bisa beli nasi goreng, minum, bahkan mungkin masih ada sisa buat camilan. Tapi coba bandingkan dengan sekarang. 10.000 paling banter cuma cukup buat beli gorengan beberapa biji atau segelas minuman ringan. Nilainya memang tetap 10.000 di kertas, tapi daya belinya menyusut drastis. Itulah inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu yang bikin nilai uang menurun. Masalahnya, inflasi ini bekerja terus-menerus tanpa kalian sadari. Nggak ada alarm yang bunyi tiap tahun kayak bilang, "Hey, nilai uangmu berkurang loh." Tapi inflasi ini tiba-tiba udah bikin kalian merasa hidup makin mahal. Gaji naik pun rasanya nggak pernah cukup. Nah, banyak orang terjebak karena uangnya cuma diparkir di tabungan biasa. Memang aman, tapi tanpa sistem, uang itu justru kalah sama inflasi. Kalau bunga tabungan cuma 1 hingga 2% per tahun, sementara inflasi misalnya bisa 4 sampai 5%, artinya uang kalian menyusut setiap tahun. Kalian merasa menabung, tapi sebenarnya kalian miskin pelan-pelan. Itu sebabnya orang kaya jarang membiarkan uangnya diam begitu saja. Mereka selalu mencari cara supaya pertumbuhan uang mereka minimal bisa mengalahkan inflasi. Entah dengan investasi, bisnis, atau instrumen lain yang punya potensi return lebih tinggi dari sekadar tabungan. Analoginya gini, bayangin kalian lagi lomba lari. Inflasi itu pelari di depan yang larinya konstan, terus bergerak maju. Nah, kalau kalian cuma jalan santai dengan tabungan biasa, ya jelas nggak bakal nyusul. Minimal kalian harus lari dengan kecepatan yang sama atau lebih cepat. Dan itu cuma bisa dicapai dengan membuat uang kalian bekerja. Jadi kesimpulannya, bukan cuma soal punya uang, tapi juga soal menjaga nilainya. Kalau kalian hanya menyimpan tanpa strategi, pelan-pelan uang itu kehilangan kekuatannya. Dan yang lebih parah, kalian mungkin nggak sadar, atau bahkan nggak paham sama sekali tentang ini. Kalau dipikir-pikir, semua yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari cash flow, aset versus liabilitas, compound effect, sampai inflasi, itu nggak akan ada gunanya kalau cara pandang kita terhadap uang masih salah. Karena pada akhirnya, mindset tentang uanglah yang jadi pondasi utama. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan mindset bahwa uang itu cuma alat buat belanja. Dapat gaji, belanja. Dapat bonus, belanja. Dapat rezeki tambahan pun hanya untuk belanja. Seolah-olah, uang itu hanya singgah sebentar di rekening sebelum pindah lagi ke kasir. Padahal, kalau dipahami lebih dalam, uang sebenarnya adalah alat untuk menciptakan kebebasan. Bedanya gini, orang yang kerja demi uang, hidupnya akan terus terjebak di lingkaran hamster wheel. Setiap hari mereka tukar waktu untuk dapat gaji. Begitu berhenti kerja, penghasilan pun berhenti. Sementara orang yang ngerti cara bikin uang kerja untuk dia, akan punya kebebasan. Mereka bisa tidur, liburan, atau bahkan berhenti kerja sekalipun, tapi uang tetap mengalir lewat aset yang sudah dibangun. Entah itu bisnis, investasi, atau sistem keuangan yang mereka ciptakan. Ini bukan berarti kerja keras itu nggak penting. Justru kerja keras di awal sangat krusial. Tapi kalau mindset kita berhenti di kerja keras sama dengan gaji, gaji sama dengan belanja, maka kita akan stuck. Yang harus diubah adalah arah pikirannya, dari sekadar konsumsi ke produktivitas. Bayangin kalau setiap kali kalian punya uang, alih-alih mikir,
Apa yang bisa kalian beli, kalian ubah jadi pertanyaan seperti, apa yang kira-kira bisa saya bangun saat ini? Daripada kredit HP baru biar kelihatan keren, lebih baik uang itu dipakai buat mulai investasi kecil-kecilan. Daripada ngabisin bonus buat gaya hidup sesaat, lebih baik disisihkan untuk dana darurat atau modal usaha. Perubahan kecil dalam cara pandang ini bisa jadi titik balik yang luar biasa. Karena ketika kalian memandang uang sebagai alat produktif, pola keputusan kalian juga ikut berubah. Dan lama-lama, uang bukan lagi sesuatu yang dikejar-kejar, tapi justru sesuatu yang bekerja untuk kalian. Kebebasan finansial itu bukan hanya soal punya uang miliaran di rekening, tapi juga soal punya sistem yang bikin kalian nggak perlu khawatir lagi apakah besok masih bisa hidup layak atau tidak. Dan semua itu berawal dari mindset yang benar tentang uang. So guys, sekarang kita sampai pada satu kesimpulan penting bahwa uang itu netral. Uang bukanlah hal baik atau buruk dengan sendirinya. Dia cuma alat. Dan alat ini bisa jadi tuan yang memperbudak kalau kalian nggak ngerti cara mengelolanya. Tapi uang juga bisa jadi hamba yang setia bekerja untuk kalian kalau kalian tahu cara bikin sistem yang benar. Pertanyaan yang harus kalian renungkan sekarang adalah, selama ini kalian kerja untuk uang atau uang yang kerja untuk kalian? Kalau ternyata hanya kalian yang kerja untuk uang, maka mulailah dengan mengubah mindset, memahami cara kerja uang ini, dan mulai membangun sistem keuangan yang sehat. Kalian bisa membalik keadaan ini. Dari yang tadinya dikejar-kejar tagihan, jadi orang yang tenang karena uang bekerja di belakang layar untuk mendukung hidup kalian. Dan kabar baiknya lagi, kalian nggak perlu nunggu kaya dulu untuk mulai. Justru, kebebasan finansial dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Misalnya mulai dengan mencatat cash flow, biar kalian tahu kemana larinya uang. Sisihkan sebagian kecil untuk dana darurat dan investasi, biar pelan-pelan uang mulai tumbuh. Dan jangan berhenti belajar tentang aset dan strategi keuangan, karena ilmu ini yang akan bikin kalian bisa main game uang dengan lebih cerdas. Prinsipnya, mulai dari yang kalian pahami, dan jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah, dari sinilah kalian bisa membangun multiple streams of income. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, karena kalau satu pintu rezeki tertutup, kalian masih punya pintu lain. Bisa dari gaji, bisnis sampingan, investasi, atau bahkan aset digital yang terus menghasilkan meski kalian tidur. Orang kaya nggak pernah mengandalkan satu sumber, mereka bikin sistem yang bercabang. Intinya, bikin uang bekerja itu bukan hal instan. Butuh proses, disiplin, dan konsistensi. Tapi begitu kalian punya fondasi cash flow sehat, budgeting yang rapi, investasi yang sesuai, dan aliran income lebih dari satu, kalian sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial. Ingat, uang itu cuma alat. Kalianlah yang menentukan apakah alat ini jadi sekadar angka di rekening, atau jadi mesin yang membangun kebebasan. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.